Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu billahi min hali ahli al-jahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jemaah Masjid Al-Manar yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai ta'lim, maka mari sama-sama kita menghadirkan niat thalabil ilmi, menuntut ilmu agama ikhlas semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut dicatat oleh para malaikat Allah sebagai amal pahala bagi kita semua. Insyaallah dalam pertemuan kali ini temanya adalah tentang ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulillah. Apa itu ma'rifat? Kenapa ibu sekalian orang ketemu kata ma'rifat itu sudah gemetar duluan? Ya, ma'rifat itu seakan-akan ilmu yang sudah melanglang buana. Orang yang sudah S3 baru bisa belajar ma'rifatullah. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulih itu artinya mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pelajaran yang dipelajari oleh orang yang tingkatannya sudah tinggi, bukan. Justru ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulillah itu adalah kajian pembahasan yang harus dipahami oleh setiap kita orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah mereka beribadah. Artinya apa? Artinya kita ini harus siap menerima perintah Allah untuk beribadah. Masalahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan asal gerak. Beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan asal ikut-ikutan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan asal ngikut orang-orang terdahulu. Bukan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tata aturannya. Kalau mau disebut sah, maka bagaimana ibadah tersebut sah? Kalau mau diterima, bagaimana ibadah itu diterima? Makanya para ulama dalam kitab-kitab fikih itu kadang-kadang nulis syurut sihhatis shalah, syarat sahnya salat, syurut qabuli as-shalah, syarat diterimanya salat, itu beda-beda. Nah, kita mau berbicara bagaimana amal kita ini selain sah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu kadang sah tapi belum tentu diterima. Kalau tidak sah sudah pasti tidak diterima. Nah, bagaimana ibadah kita mau sah? Bagaimana ibadah kita mau diterima? Maka kita harus tahu dulu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali dalam salah satu qaul beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ini perkataan yang pendek tapi maknanya luar biasa. La tasihhul ibadah, kata beliau, tidak sah orang melakukan ritual ibadah apapun. Berwudukah, salatkah, puasa, haji, sedekah, salat malam, tahajud, duha, tarawih, apapun ibadahnya, kata beliau, tidak sah illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali orang sudah ma'rifat, kecuali orang sudah mengenal siapa yang dia sembah, siapa yang dia ibadahi. Makanya orang kalau mau ibadah, syarat utama yang paling pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini pun ada kaifiyahnya, ada caranya. Tidak kemudian kita meninggalkan cara-cara yang sudah ditentukan oleh para ulama untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita pertama kali, Bapak Ibu sekalian,
sebagai seorang mukallaf, sebagaimana disebutkan oleh pimpinan ahli sunnah wal jamaah Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, perkara wajib pertama kali bagi seorang hamba, apa itu? Al-ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi, ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang agamanya. Artinya ini kewajiban kita yang pertama kali, bukan kewajiban kita yang akhir-akhir, bukan. Kewajiban kita pertama kali sebagai seorang hamba, kata beliau, adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paham tentang urusan agama kita. Ya, jadi saya ingin memberikan gambaran dulu bahwa ma'rifat ini bukan sesuatu yang menyeramkan, tetapi suatu kewajiban yang harus kita lakukan semua sebagai orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan artinya kita akan sampai kepada pemahaman bahwa kita akan tahu bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak. Ya, bukan artinya seorang hamba itu bisa mencapai puncak pengetahuan tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak. Ini sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha. Menafsirkan ayat ini seorang sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, ilaihi intaha fikru man tafakkar, bahwasannya akal manusia tidak akan sampai mampu untuk memahami hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lam, la ya'rifu haqiqat Allah illallah. Tidak akan ada yang tahu, siapapun, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu hakikat Allah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Kita, pengetahuan kita mengenal Allah tidak akan sampai kepada mengenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus ma'rifatullah, mengenal Allah itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengenal Allah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa kita mengetahui apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib secara akal maupun secara syariat. Secara akal ini wajib bagi Allah, secara syariat ini wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini maknanya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala punya kewajiban, bukan. Allah adalah zat maha pencipta yang tidak punya kewajiban apapun terhadap hamba-hambanya. Yang wajib bagi Allah artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti seperti itu. Apa itu misalnya? Misalnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat dengan sifat 20. Wujud, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, dan seterusnya. Allah wajib ada. Mustahil Allah tidak ada. Jadi wajib bagi Allah ada. Kalau Bapak suka ketemu atau Ibu pernah dengar kalimat wajibul wujud. Apa sih artinya wajibul wujud itu? Bahwa adanya Allah itu wajib. Bagaimana adanya Allah itu wajib? Artinya adanya Allah itu tidak pernah tidak ada. Tidak sebagaimana kita dan seluruh makhluk adanya itu tidak wajib. Adanya kita disebut tidak wajib karena dulu kita pernah nggak ada. Tadinya kita tidak ada, diciptakan oleh Allah kita menjadi ada. Nanti pun kita ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya kita, sebagian besar makhluk, adanya itu
pasti didahului, tidak ada sebelum dia ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Wujudnya, adanya itu wajib. Tidak didahului dengan ketiadaan. Makanya Allah bersifat dengan sifat apa Pak? Qidam. Apa itu qidam? Tidak bermula. Apa maksudnya tidak bermula? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya permulaan sebagaimana kita semua punya permulaan. Adanya kita ada permulaannya. Adanya kita ada permulaannya. Allah tidak ada permulaannya. Saya kasih contoh. Di atas meja ini ada HP? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang saya taruh. Ada. Adanya HP ini di atas meja ada permulaannya. Kenapa? Tadinya dia tidak ada di atas meja. Adanya dia di atas meja ini namanya permulaan adanya HP di atas meja. Ibu bapak sekalian, segala sesuatu yang punya awalan, yang punya permulaan, pasti ada yang menciptakan. Itu aksiomatik kalau bahasa orang kampus, bahasa anak kuliahan namanya aksiomatik. Semua orang pasti seperti itu meyakininya, bahwa segala sesuatu yang punya permulaan, yang tadinya tidak ada kemudian jadi ada, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu yang tadinya tidak ada bisa menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan dirinya sendiri? Wong dia tadinya gak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa menjadikan dirinya sendiri menjadi ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mustahil, tidak mungkin pernah tidak ada. Kalau kita pasti pernah gak ada. Dulunya kita gak ada. Bagaimana kita bisa jadi ada, Pak? Karena ada yang mengadakan. Dulunya kita belum tercipta. Sekarang bagaimana kita bisa ada? Karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak punya permulaan, tidak pernah berasal dari ketiadaan sebagaimana kita. Sebab kalau dikatakan Allah punya permulaan, Allah tadinya enggak ada, kemudian jadi ada, nanti timbul pertanyaan, siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan? Allah, kan begitu. Dan ini mustahil, masa Tuhan diciptakan. Berarti Allah tidak pernah tidak ada. Allah tidak punya permulaan, adanya Allah itu wajib. Satu ya, wajib, ada sifatnya wujud. Kemudian apa? Wajib idam. Allah tidak bermula. Ini kita mengenal Allah ini, bukan mengenal hakikatnya, tapi tahu apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga wajib bersifat dengan sifat al-baqa. Apa itu baqa? Kekal, abadi. Tidak berpenghabisan, sebagaimana sebagian besar makhluk kekal. Sebagian besar makhluk tidak kekal. Loh, kalau sebagian besar makhluk tidak kekal, berarti ada makhluk yang kekal dong? Ada, Pak. Ada makhluk yang kekal. Siapa itu? Surga, neraka. Surga neraka itu dua makhluk Allah. Di antara dua makhluk Allah yang kekal adalah surga dan neraka. Loh, Allah kekal, surga neraka juga kekal, sama dong? Tidak, beda. Begini bedanya. Allah disebut dengan bersifat dengan sifat baqa, kekal, karena memang zat Allah itu kekal. Tidak ada yang mengekalkan Allah, tidak ada yang menjadikan Allah itu kekal. Tetapi surga dan neraka
Zatnya tidak kekal, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya, Pak. Jadi secara akal sah saja surga neraka itu punah, sah saja surga neraka itu hancur, sah saja. Tetapi Allah menghendaki surga dan neraka kekal, maka dia pasti kekal. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi, pasti terjadi. Dan apapun yang dikehendaki Allah tidak terjadi, pasti tidak terjadi. Surga dan neraka dikehendaki Allah kekal, maka pasti dia kekal. Walaupun secara zatnya dia tidak kekal, tetapi dia dikekalkan dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Kalau Allah kekal, tidak ada yang mengekalkan. Memang zatnya kekal. Tetapi surga dan neraka kekal, zatnya tidak kekal, tetapi dikekalkan, dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah wajib kekalnya, berbeda dengan surga dan neraka. Dia kekal tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mukhalafatul lil hawadis. Allah wajib, Pak, berbeda dengan seluruh makhluknya. Ini kan pelajaran kita waktu kita ibtidaiyah ya, Pak. Cuman kita biasanya kalau ngaji waktu masih SD ya, Bu, belajarnya cuman ngafal sampai nyanyi, ya. Wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi dan seterusnya. Apa kita apa? Cuman begitu kita ditanya tentang pemahaman terhadap itu nggak ngerti, tidak paham. Ini mudah-mudahan kita pertemuan singkatnya kita bisa paham. Ini yang disebut dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Singkat mudah-mudahan tapi bisa jadi pemahaman buat kita semua. Mukhalafatul lil hawadis. Bahwa Allah berbeda, pasti, Pak. Beda Allah dengan seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada persamaan. Zatnya tidak sama dengan makhluk, sifatnya tidak sama dengan makhluk, perbuatannya tidak sama dengan perbuatan makhluk sama sekali. Tadi sudah kita jelaskan, zat Allah tidak bermula, zat makhluk bermula. Zat makhluk tidak kekal, zat Allah kekal. Itu sudah berbeda. Kemudian apa? Zat makhluk, Pak, Ibu sekalian, tersusun dari susunan-susunan. Kita nih manusia, disebut satu tapi tersusun. Ada kepala, pundak, lutut, kaki, tersusun. Allah Subhanahu wa ta'ala esa satu tetapi tidak tersusun dari susunan-susunan. Makanya mustahil, Pak, Allah itu punya kepala, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis, Allah punya mata. Itu mustahil. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluk yang tersusun dari susunan-susunan tersebut. Kita satu, tapi ada kanan, ada kiri. Bagian atas, bagian bawah. Bagian depan, bagian belakang. Itu kita. Allah tidak seperti itu. Allah tidak tersusun dari bagian depan, bagian belakang, bagian atas, bagian bawah. Berarti Allah nggak bisa dibayangkan. Betul, nggak ada yang nyuruh bayangin Allah tuh, nggak ada. Makanya begitu sholat, Pak, jangan Allahu Akbar. Ustaz Muhammad Aziz jadi imam, makmumnya jangan ikut takbir tapi membayangkan bentuk Allah. Kenapa? Allah tidak bisa dibayangkan dan tidak ada perintah untuk membayang-bayangkan Tuhan dalam pikiran kita, itu nggak ada. Ya, sebab Pak, yang terbayang dalam benak kita, dalam pikiran kita itu pasti gambar. Pasti gambar. Gambar itu pasti ada ukurannya. Yang punya ukuran pasti terbatas. Nih, Pak, handphone saya ada ukurannya kan? Karena dia punya ukuran, dia pasti terbatas. Apapun yang ada dalam pikiran kita berupa gambar-gambar itu pasti ada ukurannya dan itu pasti terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan zat yang dibatasi, bukan zat yang terbatas.
Ini penting. Ya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Zatnya beda dengan zat kita, nggak sama. Sifat-sifatnya pun beda dengan sifat-sifat kita. Mungkin Kiai Ansori sudah sering menyampaikan bahwa sifat Allah itu beda dengan sifat-sifat makhluk. Mukhalafatu lil hawadith. Maka jangan disifati Allah dengan makan, minum, tidur, ngantuk, panjang, pendek, kecil, besar, naik, turun, duduk, berdiri. Itu bukan sifat Allah. Gerak, diem, itu juga bukan sifat Allah. Itu sifat makhluk. Saya pernah dapat pesan berantai dari WhatsApp. Bunyinya apa? Bunyinya begini. Katanya begini. Kalau malam itu Tuhan turun. Alhamdulillah. Tuhan turun dari langit ke bumi. Alhamdulillah. Naik turun itu bukan sifat Allah. Sifat siapa? Makhluk. Makanya jangan disifati Allah naik turun. Lah yang turun itu siapa kalau di sepertiga malam? Malaikat Allah dengan perintah Allah. Tuh, tapi di Quran kan redaksinya kok Allah turun. Saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia, Bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak Presiden membangun banjir Kanal Timur. Beritanya begitu di headline. Pak Presiden membangun banjir Kanal Timur. Headline beritanya begitu, bunyi beritanya begitu. Sekarang pertanyaan saya, itu Presiden turun nyanggul? Apa iya Pak? Presiden bawa-bawa semen, ngaduk semen? Enggak. Siapa yang ngerjain? Tukang Pak. Yang ngerjain? Tukang. Kok beritanya Presiden yang bikin? Kenapa nggak ditulis tukang bangunan bangun banjir Kanal Timur? Kenapa beritanya Presiden? Perintah Presiden. Beritanya begitu Pak. Makanya kalau kita ketemu redaksi begitu, bukan Allah yang turun, tetapi siapa? Malaikat bi amri rabbihim, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat dan malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang turun. Lagi aneh tuh Pak. Kalau Allah turun di sepertiga malam, ya anehnya gimana? Malam itu di setiap daerah berbeda-beda. Di Indonesia malam, di negara lain ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang maghrib. Lah ini masalahnya, ayat ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin Pak. Kalau Allah turun di sepertiga malam, malam yang di mana? Malam di Indonesia turun, besok naik lagi, besok turun lagi, besok naik lagi. Lah kok Tuhan kerjanya cuma naik turun, naik turun, naik turun, naik turun? Ini bukan Tuhan yang kita sembah. Yang naik turun itu malaikat. Ibu bapak sekalian, Allah tidak disifati dengan naik dan turun. Makanya jangan meyakini yang naik turun itu Allah, tetapi malaikat. Ya, jadi kita pahamnya begitu. Karena sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Gitu ya Bu. Ada lagi anak-anak diwawancarain, anak kecil. Wah ibu-ibu kalau dilihat di HP senang. Aduh pinter banget nih anak. Ditanya tuh anak pakai bahasa Arab. Ya memang anak Arab, jawabnya juga pakai bahasa Arab. Ini anak ditanya Pak sama orang, ada orang nanya, "Aina Allah?" katanya. Allah di mana? Ini anak jawab, "Fis sama." Di langit. Yang baca, anak pintar. Ya Allah, ini anak lagi diajarin akidah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Katanya Allah duduk di atas langit. Alhamdulillah. Pak, duduk itu bukan sifat Tuhan. Coba kita duduk apa enggak Bu? Duduk. Sapi duduk gak? Duduk. Monyet duduk gak? Duduk. Allah tidak duduk.
Jangan nyamain Allah dengan kita, dengan sapi, apalagi dengan monyet. Kenapa? Duduk itu karakternya makhluk, bukan sifat Allah. Allah tidak duduk di atas langit. Allah tidak bersemayam di atas arasy. Kenapa begitu? Ayat Qur'annya jelas tuh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Begitu tuh. Sekarang pertanyaannya Pak, jangan pakai tafsir dulu nih, pakai dalil akal dulu gitu. Langit dan arasy makhluk atau bukan? Makhluk. Dulunya ada nggak berarti? Tidak ada. Coba tanya sama yang bilang Allah bersemayam di atas arasy. Saat arasy belum ada, saat langit belum ada, Allah ada. Nggak bersemayam di arasy. Ketika arasy dan langit belum ada. Kenapa arasy ada, langit ada, pindah tempat? Itu pertanyaannya. Berarti Allah berubah dong. Dari tadinya tidak bertempat menjadi bertempat di atas arasy, dan ini mustahil berlaku bagi Allah karena zat Allah tidak berubah. Berubah itu ciri terbesar makhluk, Pak. Semua makhluk berubah. Yang merubah adalah Allah, dan yang merubah tidak berubah. Jadi kalau Allah berubah itu aneh, dan ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya Pak ya? Jadi nggak ada tuh cerita begitu. Itu ayatnya jelas. Ini orang kudu dikasih tafsir, Pak. Kalau dia bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, artinya Allah bersemayam di atas arasy, dari mana dapatnya itu? Pertama, kata istawa dalam bahasa Arab itu artinya bukan cuma satu, Pak, tapi ada 15. Di antara maknanya naduja, matang. Di antara maknanya istaqim, lurus. Kalau imam itu salat, istawu, lurus, tegak, berdiri tegak lurus, istawu. Apa mau kita bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Kan nggak cocok maknanya Allah tegak lurus di atas arasy, nggak cocok. Dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tidak cocok juga, dikatakan Allah matang di atas arasy juga nggak cocok. Tapi kan itu makna istawa. Tapi di antara makna istawa ada juga artinya qahara, menguasa itu juga cocok. Pertanyaannya, yang mengatakan makna istawa itu dengan duduk, itu tafsirnya dari mana? Sebutin ayatnya. Kalau kita jelas Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah menguasai arsy. Mana? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah menguasai seluruh hamba-hambanya. Itu tafsir. Sekarang yang bilang duduk, mana tafsirnya dari Al-Qur'an? Sebutin kata duduk satu saja dalam Al-Qur'an, enggak bakalan ketemu. Saya tungguin sambil ngopi. Mana kata jalasa, kata duduk dalam Al-Qur'an yang menafsirkan istawa itu dengan kata duduk dan bersemayam? Saya tungguin. Sebutin, nggak bakalan ketemu. Iya, makanya tidak boleh diartikan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dengan Allah duduk bersemayam di atas arasy, tapi Allah yang menguasai arasy. Karena Allah menguasai semua hamba-hambanya termasuk arasy. Sifatnya nggak sama Allah dengan makhluk-makhluknya. Perbuatannya Allah juga nggak sama dengan perbuatan makhluk. Jangan disama-samain, Pak. Begini. Ini yang paling penting juga nih, Pak. Allah itu perbuatannya tidak responsif kayak gitu, Pak. Tahu responsif, Pak? Bapak misalnya, tadinya Bapak nggak ada niat mau ngasih anak Bapak duit, nggak ada. Tiba-tiba anak Bapak yang udah nikah tapi kesulitan ekonomi datang cerita, anaknya nggak punya duit, beras habis, listrik bunyi mulu. Tolongin kesian mana cucu babe pada belum makan nih dari pagi. Tiba-tiba apa, Pak? Muncul rasa kasihan. Ngasih duit. Ngasih duitnya karena muncul rasa kesian. Bu, Allah nggak kayak gitu. Allah nggak kayak gitu. Itu makhluk. Makhluk itu memberi karena ada respon dulu. Iya, kenapa ente ngasih kesian sama tuh orang? Allah nggak begitu. Allah nggak gitu, Pak. Jadi jangan
Sampai punya keyakinan begini. Ada orang bilang begini, ente doa nih sama Allah, kenapa? Ya mudah-mudahan Allah dengar doa ente. Loh, kok mudah-mudahan Allah dengar doa ente? Allah itu maha mendengar. Semua doa Allah dengar. Gak ada yang Allah gak dengar. Semuanya didengar. Masa dibilang mudah-mudahan Allah dengar? Loh, masa Allah gak dengar? Ada yang Allah gak dengar? Gak ada. Semua yang bisa didengar Allah dengar. Dan Allah memberi bukan karena ada respon kayak begitu, Pak. Memang karena Allah menghendaki pada azal untuk memberi dia. Ya Pak, kalau ibu doa malam-malam, bapak nih doa malam. Ya Allah, besok bagaimana dagangan ya Allah, mudah-mudahan laku ya Allah. Mana sepi, mana hujan melulu ya Allah. Gimana dagangan saya, mudah-mudahan laku. Besok laku Pak. Itu bukan Allah terpengaruh doa bapak, bukan. Tapi karena Allah menentukan, memang sudah menentukan pada azal besok dagangan bapak laku. Kapan lakunya? Setelah bapak berdoa. Bapak berdoa, ditentukan Allah. Lakunya besok juga ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditentukan laku memang ketika sudah selesai berdoa. Ketentuannya begitu. Bukan karena Allah terpengaruh sama doa bapak. Bukan. Orang bapak doa sambil nangis aja, istri kadang-kadang gak gubris sih Pak. Istri tidur di sebelah kita tuh malam-malam, kita bangun tahajud, kita nangis-nangis tuh Pak. Ya Allah, istri kita berisik banget sih doa, mau tidur nih. Kadang-kadang begitu, ya, nggak terpengaruh istri kita berdoa kita malah berisik amat Pak. Orang lagi tidur doa pelan-pelan juga bisa, nggak begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga nggak terpengaruh Pak sama doa kita. Dia memberi karena memang dia menentukan kasih kita. Bukan karena respon. Loh terus ngapain dong kita berdoa? Satu, kita berdoa karena itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Ada perintah doa. Kalau diperintah ya kerjain. Hamba yang baik kan begitu. Diperintah sholat, kita sholat. Diperintah puasa, kita puasa. Diperintah zakat, kita zakat. Diperintah doa, kita doa. Itu namanya hamba. Namanya hamba. Jangan kebanyakan protes. Sholat sehari 5 waktu, banyak bener ya Allah, capek dah kalau 5 waktu. Dulu coba kalau disuruh 50 waktu, sepi masjid Al-Manar, gak ada yang mau masuk. Iya Bu, iya Pak, 5 waktu aja. Oh tapi subhanallah, ini masjid ramai Bu Pak, jemaahnya. Salut sih, dibanding masjid di dekat rumah saya itu. Masjidnya gede, jemaahnya subhanallah. Satu lapis, udah kayak kue lapis. Dikit banget, tapi ini subhanallah, bangga saya kalau melihat yang kayak gitu, masya Allah. Jadi Allah memberi itu bukan karena responsif. Allah nggak bersifat responsif. Dia memang beri karena Allah menghendaki kita diberi. Doa, kita berdoa karena itu perintah. Kita sholat karena itu perintah. Kita ngaji karena itu perintah. Mudah-mudahan Pak, dari salah satu perintah yang kita kerjakan jadi sebab kita masuk surga. Kita nggak tahu tuh yang mana Pak. Bapak pernah dengar cerita seorang perempuan pelacur dari Bani Israel, umat Nabi Musa, yang ngasih minum anjing. Tahu Pak? Pernah dengar ya? Ibu pernah dengar ya? Ini perempuan fahisyah, buruk perangainya. Kenapa pelacur? Melacurkan dirinya, kerjaannya begitu. Tapi dia muslimah Bu, muslimah. Karena tuntutan ekonomi habis corona, ya, dia melacur. Tapi dia muslimah. Ini perempuan satu ketika ngelihat anjing kehausan mau minum, nggak bisa ngambil air dari sumur. Rasa ibanya muncul. Dilepas sepatunya, diambil air dari sumur, diminum. Ikhlas tanpa tendensi apapun. Ternyata apa? Dengan itu jadi sebab Allah ampuni dosa-dosanya. Walaupun dosanya banyak. Pak, kita nggak pernah tahu dari perbuatan baik mana yang kita lakukan dengan niat menjalankan perintah Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Udah jalanin aja. Sholat lillahi ta'ala, bukan karena ini itu. Jangan ikut-ikutan tuh Pak. Kalau mau beli mobil harga 100 juta, baca sholawat 100 juta. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Kok Allah diajak kayak begitu Pak? Na'udzubillah, gak usah ikut-ikutan yang kayak begitu.
Kita ibadah diperintah saya jalani. Mudah-mudahan dari salah satu ritual ibadah yang saya jalankan, Allah ampuni dosa saya. Dari salah satu ketaatan yang saya lakukan, sebab Allah masukkan saya ke dalam syurga. Hikmahnya kan begitu. Salah satu hikmah kita menghindari maksiat juga apa? Mudah-mudahan ini jadi salah satu sebab saya dihindarkan dari neraka. Jangan sampai Pak, orang melakukan satu maksiat tetapi jadi sebab masuk neraka. Ini kita takut nih Pak. Ini motivasi kita takut berbuat maksiat. Jangan-jangan salah satu maksiat yang kita lakukan itu sebab Allah masukin kita ke dalam neraka tanpa kita tahu. Dulu ada perempuan juga abidah, ahli ibadah luar biasa. Namanya ahli ibadah, logikanya masuk surga apa? Tetapi apa ternyata? Dia ngurung kucing, nggak dikasih makan, mati kelaparan. Itu jadi sebab Allah masukkan ke dalam neraka. Padahal dia ahli ibadah. Takut Pak kita. Takut jangan-jangan, aduh kalau saya ngelakuin gini jadi sebab ntar saya masuk neraka. Akhirnya nggak jadi. Tapi kita semangat kalau berbuat taat laksanain, perintah Allah kerjain. Kenapa? Bisa jadi mudah-mudahan jadi sebab saya masuk surga. Itu. Makanya sebaik-baik perbuatan yang kita lakukan niatkan karena Allah. Ini jalanin perintah Allah. Makanya tadi di awal saya bilang apa? Mari sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini pada hari ini jadi sebab Allah ampunin dosa-dosa kita, jadi sebab Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tuh perbuatannya gak sama dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak sama perbuatannya dengan kita. Jadi jangan disama-samain. Mukhalafatu lil hawadith. Qiyamuhu binafsihi. Allah gak sama dengan Allah gak butuh dengan seluruh makhluknya. Qiyamuhu binafsihi itu jangan diartin qiyamuhu binafsihi. Allah maha berdiri sendiri. Lah berdiri sendiri. Emang kenapa berdiri sendiri? Bukan berdiri sendiri Pak. Tetapi Allah tidak butuh apapun dari makhluknya. Bahkan Allah gak butuh ibadah kita. Allah gak butuh Pak. Mau seluruh alam semesta jagat raya taat kepada Allah, Allah gak untung. Mau seluruh alam jagat semesta raya ini maksiat, Allah gak rugi. Gak ada urusannya, gak ada pengaruhnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru tadi itu ibadah kita yang butuh kepada Allah. Meninggalkan kita akan maksiat menunjukkan kita butuh kepada Allah, butuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah butuh ibadah kita. Dia tidak butuh apapun dari makhluknya. Al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Butuh menafikan sifat ketuhanan. Kita nih Pak, kita melihat butuh mata gak? Butuh. Coba Bapak, matanya merem, bisa ngelihat gak? Enggak. Berarti kita melihat dengan mata, kita butuh mata. Makanya Allah nggak butuh mata untuk disebut melihat. Manusia mendengar butuh telinga nggak? Butuh telinga. Coba telinganya tutup pakai kapas, pakai earphone, nggak denger Pak. Berarti kita dengar butuh telinga. Allah nggak butuh telinga untuk disebut maha mendengar. Yang butuh bukan Tuhan, yang butuh makhluk. Makanya jangan dinisbatkan hal-hal yang menjadikan Allah butuh kepada sesuatu. Karena Allah tidak butuh apapun juga. Dia wahuwal ghaniyyu 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Ini sampai jam berapa Ustaz? Sampai sini Ustaz ya. Insyaallah disambung. Ini mau ada sesi tanya jawab katanya Pak ya. Saya persilahkan ya, mudah-mudahan nih ada manfaatnya pertemuan yang singkat. Kalau mau ada yang bertanya dari jemaah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, saya persilahkan. Silakan Pak. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Saya nggak galak insyaallah. Saya muridnya Kiai Ansori, santrinya. Bukan teman ya, saya santrinya.
Silakan Bapak kalau ada yang mau bertanya, ada yang belum jelas atau belum paham apa yang barusan saya sampaikan, saya persilakan bertanya. Jangan sampai salah paham, apalagi pahamnya salah. Ya. Jangan sampai salah paham, apalagi pahamnya salah. Silakan. Ya. Ibu ada yang mau nanya, Bu? Enggak. Bapak, ini jemaahnya pemalu semua ini. Saya ada wujud lain, Pak. Begitu bubar pengajian, tangan ngacung semua. Saya mau tanya, Ustaz. Saya mau tanya, Ustaz. Ibu-ibu juga, saya mau tanya, Ustaz. Silakan. Enggak ada nih. Kalau enggak ada, saya terusin nih. Wah, jangan diterusin. Dia nanya aja deh daripada diterusin. Baik, ini sudah syuruk Ustaz ya? Sudah? Atau belum? Cukup? Wah, itu ada yang udah bilang cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita. Sebelum kita tutup, kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Ampuni dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang sudah wafat Allah ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan karodah min riyadil jannah. Yang masih hidup Allah panjangkan usianya dalam taat. Allah istiqomahkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Dengan keberkahan Al-Fatihah kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kita perjalanannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah wafatkan kita kelak nanti dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Wa ila Muhammadin Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.